Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Anatomi, fisiologi, dan peredaran darah manusia. Lokasi jantung di dalam perikardium, di rongga mediastinum, dalam rongga torak, dada, tepat di belakang tulang dada, sentrum. Kurang lebih 2/3 bagian jantung terletak di sebelah kiri dari garis tengah tubuh. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada atau toraks di antara kedua paru-paru. Perikardium. Selaput yang mengitari jantung disebut perikardium yang terdiri atas dua lapisan. Yang pertama, perikardium parietalis, lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Yang kedua, perikardium visceralis, lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang disebut epikardium. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompanya. Cairan tersebut disebut cairan perikardium. Fungsi jantung sebagai organ pompa ganda untuk mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Lapisan jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Lapisan luar epikardium, perikardium visceralis, lapisan tengah miokardium, lapisan dalam endokardium. Ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut atrium atau serambi, atrium kanan dan atrium kiri. 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventrikel atau bilik, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan lalu ke paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri, lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Peredaran darah. Peredaran darah kecil dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolis dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah manusia melalui pembuluh darah. Peredaran darah tertutup. Katup-katup jantung. Katup anterioventrikuler letaknya di antara atrium dan ventrikel. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdiri dari 3 katup, disebut katup-katup trikuspid. Katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdiri dari 2 katup tersebut, katup mitral. Katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventrikel dan mencegah aliran balik saat sistol ventrikel atau kontraksi. Katup semilunar
Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh pulmonal dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastol ventrikel. Katup atrioven yang pertama tricapit dan bicupit mitral. Katup semilunar vein pulmonalis dan aorta. Periode kontraksi atau periode sistol. Suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup bicus dan tricuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya darah dari ventrikel dextra mengalir ke arteri pulmonalis, ke paru-paru kiri dan kanan, dan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Periode dilatasi atau periode diastol. Suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bicus dan tricuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra, serta darah dari atrium dextra mengalir ke ventrikel dextra. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis, dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dextra melalui vena cava. Periode istirahat. Waktu antara periode kontraksi dan dilatasi. Ketika jantung berhenti 1/10 detik pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 70-80 kali per menit. Pada tiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Siklus jantung. Siklus jantung adalah kejadian yang terjadi di dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dari dua, yaitu kontraksi sistol dan dilatasi diastol. Kontraksi kedua atrium serentak dan pendek disebut sistol atrial dan diastol atrial. Lama kontraksi ventrikel 0,3 detik dan dilatasi ventrikel 0,5 detik. Konstruksi ventrikel lebih lama dan lebih kuat. Bunyi jantung. Selama gerakan terdengar dua macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup. Bunyi pertama ketika katup atrioventrikel, bunyi yang panjang. Bunyi kedua ketika menutupnya katup seminular, bunyi yang pendek dan tajam. Kelainan katup disebut bunyi bising, murmur. Sifat otot jantung. Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang menghantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus. Otomatis, menimbulkan impuls atau rangsang secara spontan, irama dan atau ritmis. Pembentukan rangsangan yang teratur. Daya konduksi, kemampuan untuk menghantarkan. Daya rangsang, kemampuan bereaksi terhadap rangsangan. Denyut nadi. Jenis-jenis denyut nadi. Denyut nadi maksimal, maksimal heart rate. Denyut nadi maksimal adalah maksimal denyut nadi yang dapat dilakukan pada saat melakukan aktivitas maksimal. Untuk menentukan denyut nadi maksimal digunakan rumus 220 per umur. Denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan dilakukan pengukuran setelah menyelesaikan satu set latihan, dan ini bisa memantau intensitas latihan yang telah ditetapkan sebelumnya. Denyut nadi istirahat, resting heart rate. Denyut nadi istirahat adalah denyut nadi yang diukur saat istirahat dan tidak setelah melakukan aktivitas. Pengukuran denyut nadi ini dapat menggambarkan tingkat kesegaran jasmani seseorang. Pengukuran ini dilakukan selama 10-15 detik. Denyut nadi pemulihan, recovery heart rate. Denyut nadi pemulihan adalah jumlah denyut nadi per menit.
yang diatur setelah istirahat 2-5 menit. Pengukuran ini diperlukan untuk melihat seberapa cepat kemampuan tubuh seseorang melakukan pemulihan setelah melakukan aktivitas yang berat. Cara mengukur denyut nadi. Denyut nadi maksimal heart rate. Menurut Dr. Suhantoro, cara yang aman adalah mengukur denyut nadi maksimal atau DNM. DNM adalah denyut nadi maksimal yang dihitungkan berdasarkan rumusan DNM sama dengan 200 per umur. Kemudian dikalikan dengan intensitas pembakar lemak 60-70% DNM. Denyut nadi latihan. Yang pertama, tempel dan tekankan jantung terlalu keras. 3 jari, telunjuk tengah dan manis. Salah satu tangan pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadi kita. Setelah itu barulah kita mulai menghitung. Hitunglah denyut nadi selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4 angka-angka itu. Denyut nadi normal 60-100 per menit. Denyut nadi maksimal 220 per umur. Zona latihan, training zone, yaitu tingkat intensitas di mana Anda bisa berolahraga 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Denyut jantung seharusnya di bawah 120 sesudah 2-5 menit sesudah olahraga. Berhenti tergantung kepada tingkat kebugaran. Jika denyut nadi jantungnya lebih tinggi, pendinginannya yang tidak cukup atau tingkat kebugaran mungkin merupakan penyebabnya. Pemulihan denyut nadi yang lamban mungkin juga disebabkan oleh penyakit atau olahraga yang terlalu keras. Jika itu masalahnya, kurangilah intensitas olahraga untuk menyesuaikan denyut jantung. Pemeriksaan denyut jantung pada akhir latihan aerobik seharusnya di bawah 100 bpm. Demikian video dari saya yang saya jelaskan dari materi anatomi, fisiologi, dan peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.